Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 10 Mandam Jombang di pembelajaran informatika. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang analisis data. Pada pertemuan yang kemarin, Bu Ida sudah memberikan materi analisis data ini di bahan ajar. Saya harap kalian sudah membaca apa yang sudah saya share di bahan ajar e-learning, sehingga pada kali ini kalian bisa lebih memahami dari penjelasan singkatnya, karena kemarin sudah belajar. Sebelum kita mulai pembahasan lebih lanjut, mari kita baca doa bersama anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat, ya, bisa berguna. Kita baca Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin. Kompetensi dasar pada materi analisis data yang harus kalian kuasai antara lain, ya, untuk aspek pengetahuan yang harus kita pelajari adalah yang pertama, 3.4, memahami bahwa data dapat dikoleksi secara kontinu dan otomatis melalui berbagai perangkat. Kemudian 3.5, memahami aspek privasi dalam pengumpulan data. 3.6, memahami data yang terkumpul dalam jumlah besar yang dapat ditransformasi, digeneralisasi, dan disederhanakan. 3.7, mengenal berbagai cara visualisasi data. Ini aspek untuk pengetahuannya. Kemudian keterampilan yang harus dikuasai pada materi analisis data ini adalah 4.4, melakukan berbagai cara pengumpulan data yang dijelaskan di kelas, ya. 4.5, mengambil dan mempublikasi data dengan memperhatikan aspek privasi, pemanfaatan fitur visualisasi dari pengolah angka. 4.6, memproses data dengan fitur lanjut, pemproses angka. Dan 4.7, memvisualisasikan data dalam jumlah besar serta memberikan interpretasi yang berdasarkan penalaran dan prediksi data. Ini ya kompetensi dasar yang harus dikuasai. Oke, sekarang lanjut kita masuk ke materi. Sekilas tentang data. Ya, data kemarin di materi yang sudah saya berikan bahwa dari segi bahasa kata data itu diambil dari kata datum, yang dalam bahasa Romawi itu diartikan sebagai sesuatu yang diberikan. Oleh karena itu, definisi sesungguhnya dari data adalah diberikan, bukan memberikan. Karena jika memberikan, maka data ini sudah menjadi informasi yang baku dan diakui kebenarannya. Data yang didapat dalam bidang teknologi informasi umumnya berupa data elektronik. Data tersebut dapat dihasilkan oleh berbagai perangkat seperti komputer, smartphone. Contohnya, Anda dapat menghasilkan data gambar atau video dari komputer. Anda juga dapat memperoleh data, tulisan, ataupun suara yang dihasilkan oleh smartphone dari hasil menggunakan aplikasi pesan singkat dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, beberapa contoh data tersebut dapat diolah lebih lanjut untuk berbagai keperluan. Beberapa data tersebut memiliki makna sebelum diolah dan diproses ke dalam bentuk informasi atau pengetahuan. Nah, salah satu model yang menggambarkan keterkaitan antara data, informasi, dan pengetahuan adalah model DIKW. Dalam model DIKW terdapat 4 elemen data, yakni D, data, I, information atau informasi, K, knowledge atau pengetahuan, dan W, ya, wisdom atau kebijakan. Adapun dalam model DIKW, data berada pada posisi terbawah
setelah informasi, pengetahuan, dan kebijakan. Gambarnya seperti di samping ini ya, gambar hierarki dari model DIKW. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa data berada pada urutan terbawah dari hierarki DIKW ini ya. Hal ini menunjukkan bahwa peran data dapat menjadi fondasi untuk elemen di atasnya. Data yang sudah diolah dapat menjadi informasi yang memiliki makna yang lebih. Setelah itu, informasi tersebut dapat diproses lebih lanjut untuk dibentuk menjadi pengetahuan. Adapun kebijakan merupakan penerapan atau aksi terhadap pengetahuan yang sudah didapat. Ya, disimpulkan data itu didefinisikan sebagai simbol yang memperhatikan properti dari objek, kejadian, dan kondisi lingkungan, merupakan produk dari pengamatan atau observasi. Data adalah masih mentah ya, atau raw, dan melekat hanya pada dirinya dan tidak ada arti bagi orang lain dan hanya menunjukkan keberadaannya sendiri. Bentuk data dapat macam-macam dan dapat digunakan kembali atau di spreadsheet atau dikenal adanya data. Ya, kalau di spreadsheet atau Microsoft Excel atau pengolah angka dikenal adanya data. Nah, information atau informasi dilengkapi dengan deskripsi, jawaban atau pertanyaan yang dimulai dengan kata who atau siapa, what, apa, kapan, when, dan berapa banyak, how many. Sistem informasi akan menghasilkan, menyimpan, dan dapat diambil kembali serta memproses data informasi diambil atau disarikan dari bukti atau evidence dan alasan reasoning daripada pernyataan yang eksplisit atau langsung. Informasi adalah data yang diberi arti dengan keterhubungan antar data. Arti ini dapat berguna tetapi tidak harus. Kalau merujuk pada komputer maka dikenal dengan istilah relationship database. Knowledge atau pengetahuan adalah know-how dan merupakan hal yang memungkinkan mentransformasi dari informasi menjadi instruksi. Knowledge dapat diperoleh di antaranya dengan transfer orang lain yang memiliki atau instruksi dari orang lain atau dari sari. Jadi di sini akan banyak menjawab aplikasi dari data dan informasi dan harus dapat menjawab how. Sering juga disampaikan bahwa knowledge adalah koleksi informasi sehingga dapat berguna dengan kesengajaan atau dikenal knowledge adalah deterministic process. Nah, sekarang wisdom atau kebijakan. Ini adalah kemampuan meningkatkan efektivitas. Dengan wisdom maka dapat meningkatkan nilai value yang memerlukan fungsi mental yang dikenal dengan judgment. Nilai etika dan estetik yang ada di dalamnya akan melekat pada orang tersebut dan unik serta personal. Nah, ini ya tentang berikutnya pembahasannya tentang jenis-jenis data. Ya, kemarin di materi juga sudah saya jelaskan tentang jenis-jenis data dan juga penjelasannya. Ya, data berdasarkan itu ada pengelompokannya. Jenis-jenis data itu jadi ada pengelompokan atau golongannya. Yang pertama, berdasarkan sifat data, ada data distrik dan data kontinu. Nanti anak-anak baca lagi ya, apa itu data distrik dan data kontinu di materi bahan ajar e-learning yang sudah saya share kemarin. Kemudian jenis data menurut sumbernya ada data internal dan data eksternal. Jenis data menurut cara memperoleh ada data primer, ada data sekunder. Ini nanti yang akan ada pembahasan
khusus untuk data primer dan sekunder ya. Kemudian jenis-jenis data kalau menurut waktu pengumpulannya ada data cross section dan data berkala. Kalau menurut sifatnya jenis-jenis data itu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Ini anak-anak pengelompokan jenis-jenis data. Sekali lagi saya sudah menjelaskan jenis-jenis data itu di materi bahan ajar. Kalian nanti bisa membaca lagi penjelasan rincinya, apa itu data discrete, data kontinu, data internal, data eksternal, dan sebagainya. Kita tadi sudah membahas banyak tentang pengertian data dan juga jenis-jenis data. Sekarang, apa sih fungsinya data itu? Fungsi data adalah yang pertama untuk membuat keputusan terbaik dalam memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, dapat dijadikan juga sebagai dasar atau perencanaan atau juga untuk penelitian. Yang ketiga, data dapat dijadikan sebagai acuan dalam tiap-tiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Dan terakhir, fungsi data ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Nah, berikutnya pengorganisasian data. Ada dua cara yang biasanya digunakan untuk mengorganisasikan data. Yang pertama adalah pengorganisasian secara tradisional. Pengorganisasian tradisional ini data disimpan secara terpisah di mana data tidak berada pada satu pusat atau server gitu ya. Sebelum adanya pengorganisasian secara modern, organisasi atau perusahaan mengatur datanya dengan pengorganisasian secara tradisional, yakni dalam bentuk file. Pengorganisasian secara tradisional ini digunakan dalam pemrosesan data skala kecil. Nah, yang kedua ada pengorganisasian secara modern. Pengorganisasian secara modern dilakukan dengan menggunakan database atau basis data, di mana data akan disimpan pada penyimpanan atau pusat data tertentu. Dengan penyimpanan data yang terpusat ini dapat meminimalkan permasalahan yang akan terjadi pada pengorganisasian data secara tradisional atau secara sederhana. Pengorganisasian modern ini digunakan untuk mengatasi kelemahan dari pengorganisasian tradisional yang sekarang mulai ditinggalkan oleh para user. Nah, ini berikutnya materinya tentang pengumpulan data ya. Pengumpulan data ini bisa diartikan sebagai proses mengumpulkan data atau informasi tentang variabel tertentu sehingga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan secara logis dan kredibel. Adapun dua jenis data yang dapat digunakan untuk pengumpulan data ini biasanya adalah data primer dan sekunder. Yang pertama data primer. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumbernya. Data ini biasanya dibutuhkan jika tidak bisa menemukan data-data sumber seperti internet. Beberapa cara yang dilakukan untuk mendapatkan data primer adalah dengan melakukan survei dan wawancara. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah dikumpulkan dan disusun oleh orang lain. Biasanya data seperti ini tersedia dan dapat diunduh di internet. Dalam penggunaan data sekunder, sumber data yang digunakan harus merupakan sumber yang jelas dan terpercaya. Contoh misalnya ya, kalau di internet itu yang menyediakan data sekunder yang bisa diunduh ya, ada portal Satu Data Indonesia ya, mungkin nanti kalian bisa lihat dengan linknya ya, ini data.go.id. Kemudian ada Kaggle ya, ini untuk penelitian biasanya bisa diakses pada link www.kaggle.com. Nah, lanjut materi berikutnya ya, tentang transformasi data.
Mulai materi transformasi data, ini nanti ada materi lanjutannya. Karena nanti kita akan mulai praktek ya. Jadi nanti akan saya share lagi di bahan ajar materi lanjutan analisis data yang membahas tentang transformasi data dan praktek transformasi datanya. Ya. Oke, lanjut ya anak-anak ya, fokus lagi. Data yang sudah terkumpul dapat diolah untuk berbagai kepentingan. Untuk mempermudah pemrosesan setelah mendapatkan data baik primer maupun sekunder, kita dapat melakukan transformasi data atau mengubah data. Transformasi data merupakan suatu proses untuk mengubah data ke dalam bentuk lain dan membuatnya menjadi lebih sederhana sehingga data siap untuk dianalisis. Bentuk transformasi ke bentuk lain dapat dilakukan dengan mengubah rentang nilainya atau mengubahnya menjadi tipe data yang berbeda. Nah, beberapa tipe data yang umum digunakan diantaranya antara lain ada numerik, di mana numerik ini nanti dikategorikan lagi ada data diskrit dan data kontinu. Kemudian selain numerik ada tipe data kategori dan tipe data ordinal. Ya, jadi nanti silahkan kalian baca di bahan ajar yang sudah saya share ya di materi analisis data lanjutan saya share hari ini ya. Di situ sudah saya jelaskan juga apa itu tipe data numerik ya. Kemudian pengelompokan tipe data numerik, apa itu tipe data diskrit, tipe data kontinu, dan sebagainya sudah saya jelaskan. Ya, silakan dibaca anak-anak. Sekali lagi saya ingatkan jangan malas membaca. Ya, karena pengetahuan kalian itu banyak diperoleh dengan membaca. Sekilas ya kita pelajari tipe data numerik. Data numerik atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan numerical adalah data di mana ia direpresentasikan dalam sebuah angka. Karakteristik dari angka adalah ia merepresentasikan sifat kuantitatif. Kuantitatif biasanya jumlah ya. Maksud dari kuantitatif adalah jumlah, kadar, kapasitas yang bisa diukur dengan jelas. Misal, air dalam gelas bisa diukur volumenya, berat gelas dalam karung beras bisa diukur beratnya, dan seterusnya. Tipe data numerik ini ada menjadi beberapa jenis, yakni ada diskrit dan kontinu. Nah, nanti dibaca ya anak-anak ya, di materi bahan ajar. Sekali lagi, saya nanti akan menyiapkan lanjutan materi analisis data yang bahas tentang transformasi data. Nanti pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan praktek transformasi datanya. Ya, kita akan mempraktekkan transformasi data kontinu ke data ordinal. Zoom-nya terlalu besar. Nah, praktek transformasi data kontinu ke ordinal. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mentransformasikan data kontinu menjadi ordinal. Data kontinu dapat dikatakan sebagai data yang nilai dan sifatnya berkesinambungan. Data ini dapat berbentuk pecahan atau desimal, sementara data ordinal dapat menyatakan tingkatan data. Dalam hal ini, kontinu dapat diibaratkan sebagai nilai akhir ya.
Sementara data ordinal adalah grade atau predikat, seperti contohnya kalau di rapot itu ya, nilai rapot kalian kan biasanya ada yang dalam bentuk angka dan juga ada yang dalam bentuk huruf. Ya, misal untuk pengetahuan, kalau nilaimu 83 itu nanti predikatnya B. Kalau nilainya misalkan 96 predikatnya A misalnya ya. Atau kalau nilainya 78 predikatnya C. Nah, itu contohnya. Kita nanti akan belajar mempraktekkan sejenak ya. Sekilas akan kita praktekkan. Biasanya nilai akhir atau nilai rapot kalian itu dihitung dari nilai tugas, kemudian nilai ulangan harian, dan nilai pas. Ada pembobotan sendiri. Ya, misalnya ini hanya contoh ya yang Bu Ida sampaikan di sini. Misalnya bobot untuk nilai tugas adalah 25%, nilai UH 35%, dan nilai pas itu bobotnya 40%. Maka kalau dirumuskan ya, seandainya itu nanti kita rumuskan ke dalam Excel, ini kita belum masuk ke Excelnya. Nilai akhir itu sama dengan 25% kali nilai tugas ditambah 35% nilai UH ditambah 40% nilai pas atau UAS. Ini pas ya, saya ganti pas. Oke, kita praktek ya anak-anak ya. Kita masuk ke Excel. Yang punya laptop di rumah nanti bisa mempraktekkan. Kita akan belajar mempraktekkan tadi merubah data apa anak-anak tadi ya, kita akan mempraktekkan mentransformasikan data kontinu menjadi data ordinal ya. Saya kasih bold. Yang punya laptop nanti kalian bisa membuka laptopnya. Aplikasi yang diperlukan adalah aplikasi Microsoft Excel ya. Microsoft Excel, kalian buka aja lembar kerja baru. Ini sebenarnya Bu Ida sudah ngetik, sudah menyiapkan, tapi ini saya mencoba membuat lembar kerja baru ya. Kalau dari Excel misalkan ini kita ketik biasa dengan huruf besar. Daftar nilai rapot. Misalnya kelas 10 IPA 6 Jombang tahun pelajaran 2020-2021. Ini saya tulis ini ya, daftar nilai rapot semester ganjil kelas 10 IPA 66 Jombang tahun pelajaran 2020-2021. Kolom-kolomnya yang diperlukan nomor, nama, kemudian nilai ada nilai tugas, kemudian nilai UH, kemudian nilai pas, nilai akhir, dan predikat. Ini ya, contoh kolom-kolom yang diperlukan. Ini kita buat, kita beri border seperti ini nak ya. Nanti kalau seandainya kalian ingin ngetik di rumah, kalau kalian mau menengahkan tulisan ini ya, ngetiknya tetap nanti di kolom A baris pertama. Kalau mau menengahkan caranya silahkan diblok saja, kemudian klik merge and center,
klik ya B atau bold untuk menebalkan. Yang di bawahnya cukup pakai format Painter saja untuk mempercepat ya, karena dia akan memformat sama dengan atasnya. Ini sama, kita match lagi karena ada 2 sel, ditengahkan, dikasih tebal bold. Ya, sekilas cara kalau kita mengetik dengan Excel. Jadi Excel itu ada ini ya, ada A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan kolom ya nak ya, ada kolom. Ini yang disebut dengan kolom. Kemudian ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan baris. Pertemuan antara kolom dan baris itu nanti disebut dengan sel. Misalnya ini, ya. Kolom A baris 9. Ini disebut dengan sel A9. Kalau saya taruh di sini, misalnya ini kolom D ya, pointer mouse ini saya kasih tanda misalnya, saya kasih warna kuning gini. Saya taruh di sini pointer mouse-nya di kolom D baris 11. Maka ini namanya adalah sel D11 ya. Jadi kalau belajar Excel kalian harus mengenal dengan istilah ya, kita akan dikenalkan dengan ada istilah sel. Sel itu adalah pertemuan baris dan kolom. Nah, ini cara ngetiknya ya nak ya. Sekarang untuk ngisinya. Pengisiannya coba kalian nanti niru ini saja ya yang sudah saya siapkan untuk pengisiannya. Jadi ini daftar nilai rapot Manam Jombang tahun pelajaran 2020-2021 kelas 11 IPA 1 ya, saya pakai contoh misalnya ya, mata pelajarannya informatika semester ganjil. Aziza nanti nilai tugasnya 84, 85 dan 84, UH-nya 85, pasnya 95. Nilai akhir, nah ini nanti diisi dengan menggunakan rumus. Gimana kok kalau ini ada rumusnya, itu cara membedakannya gimana? Ini ya, di baris ini, formula bar ini namanya, itu kelihatan rumusnya. Kalau di sini hanya keluar angka, tapi kalau kita lihat formula barnya, ini kelihatan rumus. Sama, di predikat juga ada rumusnya. Rumusnya sangat panjang ya. Karena itu nanti silakan dibaca, sekali lagi dibaca materi bahan ajar yang sudah Bu Ida siapkan di e-learning. Itu sudah ada step-stepnya, kalian bisa mempraktekannya ya. Langkah yang pertama tadi membuka Microsoft Excel dan membuat dokumen baru. Kemudian menggunakan contoh data ya, nanti datanya boleh sama dengan ini ya, nama-namanya, atau kalian bisa merubah namanya. Kemudian untuk menghitung nilai akhir ya, nilai akhir tadi kan 25% nilai tugas ditambah 35% nilai OH dan 40% nilai pas. Coba ya, ini saya kosongi lagi. Saya kosongi. Cara ngetik nilainya seperti ini anak-anak. Untuk rumus itu harus dimulai dengan tanda sama dengan ya, sama dengan misalnya tadi 20% kali tugas. Klik saja sel tugas ya, kita untuk menghitung nilai Azizah ya. Klik sel tugas dalam di sini contohnya adalah sel 79. Ditambah 35%, mana persennya?
nilai UH. Nilai UH itu letaknya ada di sel D9. Ditambah 40% kali pas. Ya, pasnya ada di E9. Kalau sudah seperti ini, kalian enter. Ya, muncul 85. Kalau misalnya ini nanti posisinya ada di kiri atau mungkin di sini, untuk biar kelihatan bagus bisa ditengahkan dengan klik center. Nah, berikutnya gimana cara untuk ke bawahnya? Ngetik rumus satu kali saja enggak apa-apa, Nak, ya. Kemudian untuk ke bawahnya kita bisa tinggal copy. Ya, bisa kalian tekan tombol Ctrl C atau pakai copy ini. Kemudian kalian blok ke bawah, tekan enter. Nah, sudah muncul. Ya, atau cara yang mudah juga, ini bisa kalian letakkan pointer mouse-nya di sini. Kalau sudah muncul tanda plus hitam di pojok kanan bawah, kalian tinggal di drag and drop, ya, diseret ke bawah kemudian dilepas. Ini juga bisa dipakai untuk mengcopy, ya. Ya, jadi ada banyak cara ya, Nak, ya. Paling mudah kalau biasanya kalian malas mengklik, pakai Ctrl C juga bisa, kemudian blok ke bawahnya, tekan tombol Shift dan panah ke bawah, kemudian tekan enter. Nah, sekarang untuk pengisian kolom predikat. Kolom predikat ketentuannya adalah kalau nanti nilai akhir antara 85 sampai 100 predikatnya A. Jika nilai akhir antara 75 sampai 84 itu predikatnya B. Jika nilai akhir antara 60 sampai 74 itu C, dan nilai akhir 50 sampai 59 D, kurang dari 50 itu nanti E. Ya. Kalau dibuat rumus, ya, rumusnya seperti ini ya, Nak, ya. Jadi kita nanti pakai rumus if n. Ya, contohnya untuk yang kita kembali lagi ke Excel. Kita hapus di sini. Kita isi untuk Azizah. Selalu diawali dengan tanda sama dengan, ya, jangan lupa sama dengan, ya. Jika, ya, kita pakai if n. If kan artinya jika. Tadi jika nilainya lebih dari sama dengan 85 sampai kurang dari sama dengan 100 A. Bisa kita tuliskan seperti ini. Kategorinya atau predikatnya A. Dan jika nilainya, rentang nilainya lebih besar sama dengan 75 sampai dengan kurang dari sama dengan 84B. Ditulis seperti ini, ya. Kemudian untuk yang C bisa kita tuliskan if n, ya. F9 itu apa? F9 ini adalah sel untuk nilai akhir, ya. Nilai akhir ada di kolom F, baris 9 ini nilainya Azizah, ya.
Kalian nanti mungkin bisa kupas untuk sementara untuk mempraktekannya di materi bahan ajar yang sudah ada. Nah, ini kemudian kalau di enter akan muncul. Tinggal di copy saja ke bawah. Kita cek lagi rumusnya apakah ada yang salah. Kembalikan nilainya sesuai dengan rentang yang sudah ada tadi ya. Nilai akhir 89, maka di sini predikatnya muncul A. Ini kok masih E, berarti ada yang kurang pas dengan rumusnya ini. Kita cek ya nak ya. Butuh ketelitian untuk mempraktekkan rumus ini. Oke. Ini ya hasilnya. Nanti anak-anak bisa mengikuti ini untuk datanya yang harus kalian ketik. Ini nanti yang kalian ketik yang menggunakan rumus hanya pada bagian nilai akhir dan predikat ya. Ini saja nanti yang pakai rumus. Jadi nanti ini kalian kosongi terus kemudian diketikkan rumusnya. Contohnya ya, contohnya rumusnya sudah saya siapkan di materi bahan ajar. Insya Allah ini sudah lengkap, step by stepnya sudah ada. Saya akhiri sekian ya anak-anak pertemuan kali ini. Kayaknya video saya ini sudah terlalu panjang. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa tinggalkan jejak kehadiran kalian di kolom komentar ya. Silakan diketik hari kehadiran kalian, kemudian nama, kelas, dan nomor absen kalian. Silakan diketik di kolom komentar. Terima kasih. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat ya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.